masalah ini, dalam penegakan hukum terhadap masalah ini, sehingga siapapun sama di mata hukum, agama apapun, sama dalam pertemuan ini. Jadi tentu maksud dari pertemuan ini adalah dalam rangka kita bisa menyatukan pandangan, menyamakan persepsi terkait dengan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara, secara khusus terkait dengan kasus yang sama-sama kita ketahui yang beberapa waktu yang lalu terjadi di Papua, tepatnya di Tarubaga di Tolikara. Dan karenanya kehadiran Bapak Ibu sekalian selaku tokoh agama, selaku pemuda majelis-majelis agama, ormas keagamaan, itu diperlukan dalam rangka tentu nanti Bapak Presiden dan Wakil Presiden ingin mendengar langsung pandangan-pandangan yang hadir di sini, dan pada akhirnya tentu kita bisa membuat semacam kesepakatan dari pertemuan ini yang kemudian bisa menjadi pegangan semua kita dalam menyikapi kasus yang terjadi dan dalam kita melakukan langkah-langkah ke depan dalam rangka menyikapi kejadian atau kasus tersebut. Adanya gesekan-gesekan kecil, saya kira memang kita semuanya sepakat untuk segera dipadamkan, segera dihilangkan agar tidak yang kecil itu membesar dan menjadi besar. Dan selama ini saya kira sudah banyak diingatkan akan ancaman syarat suku, ras dan agama. Kita juga sudah sering semuanya mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memang masih harus berjuang keras, meskipun sudah masih ada kecil-kecil ria-ria, tetapi kita masih berjuang keras agar yang namanya toleransi itu bisa kita tegakkan. Saya percaya bahwa para tokoh lintas agama sependapat dengan saya bahwa bangsa ini akan maju kalau berhasil melampaui sekat-sekat identitas suku, ras dan agama sara, dan kita akan maju hanya kalau kita bisa bersatu padu. Saya juga ingin mengingatkan kita semuanya bahwa apa yang terjadi di Tolikara itu seharusnya memang tidak terjadi kalau komunikasi kita baik, kalau saling silaturahmi kita ini baik, sehingga sebelum kejadian semuanya sudah berbicara dan berkomunikasi terlebih dahulu. Tetapi tidak ada kata yang terlambat. Saya kira ke depan itulah yang ingin kita lakukan terus agar gesekan-gesekan kecil yang ada ini bisa kita selesaikan dengan baik pada agar tegas. Itu tadi pertemuan ya. Sebelum berbincang ada pembukaan dulu dari Pak Presiden. Apa sih yang jadi kesan juga Pak Ustadz tadi mau bicara soal perdamaian di Tolikara? Tadi saya melihat tayangan Ustadz Mukhtar ya, yang di Tolikara. Betul. Dalam keadaan umat Islam seperti itu, Ustadz Mukhtar masih bisa kemudian dia merendahkan hatinya di hadapan Allah yang Maha Agung, minta maaf kepada orang-orang Tolikara kalau ada kesalahan di hari-hari sebelumnya. Menurut saya itu bagus sekali itu. Nggak ada orang yang merendahkan hatinya, bukan rendah diri loh ya, rendah hati pada saat kecuali Allah meninggikan. Ya kan? Dan mudah-mudahan Allah membuka jalannya buat muslim-muslim dari Tolikara bisa punya masjid yang lebih bagus, kios-kios berdiri lebih kokoh, dan hubungannya lebih erat. Dan sekaligus juga mengingatkan kepada kita-kita bahwa ada muslim juga di sana yang selama ini mungkin doa pun nggak kita alirkan. Kita baru tahu kan, jangankan bantuan, doa pun juga kita nggak alirkan, gitu kan. Dan saya di waktu yang sangat emas ini saya ingin berpesan kepada diri saya. Ada hadis dari Rasulullah yang sangat bagus sekali. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Tuhanmu, maka Dia akan menjagamu. Nah, betapa umat Islam sekarang ini kan nggak menjaga Allah kan, dipanggil sholat nggak sholat, nggak jaga Allah itu namanya. Dikasih mulut, bawaannya ngomel mulu, ngeluh mulu. Gimana Allah benar-benar menjaga gitu?
Kalau kita udah pada tataran koridor yang betul, masa iya sih Allah nggak hadirkan penolong-penolong dari sisinya gitu. Baik. Nah kalau Pak Lenis, tadi kan kalau menyambung dari Pak Ustadz nih bilang doa aja mungkin selama ini kurang teralirkan ke Tolikara misalnya, karena kita kurang berkomunikasi misalnya dengan saudara-saudara di sana. Tapi apa sih yang buat Tolikara itu spesial? Karena gini, kemajuan beragamanya kental juga di situ ternyata gitu loh. Bahkan negara-negara lain juga datang ke Tolikara gitu. Ada apa sih di Tolikara? Ya, semua negara bisa hadir, baik Indonesia maupun negara lain atau di Papua pun ada di sana kebersamaan itu. Negara ini, pendiri negara ini kan berikan satu amanat. Moto kita sekarang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu, walaupun hitam putih tapi jadi satu. Nah, di situ ada ikatan khusus. Berbeda itu konsep teologis dari Nasrani itu ada kasihlah sama manusia dirimu sendiri. Kasih itu sudah hukum yang pertama. Ya saya mempelajari secara teologi juga hal yang sama, kasih itu. Maka ikatan dari Nasrani Kristen itu berhubungan langsung dengan Tuhan. Berhubungan langsung dengan Tuhan. Kasihlah sama manusia. Jadi kasus satu tangan itu bisa saja sakit. Nah, kita tadi secara budaya tadi kita salam. Misalnya kalau saudara misalnya sakit, misalnya ada dilukai, pasti saya juga sakit. Karena apa? Hubungan baik dengan saya itu yang tadi kasih itu. Maka ini kita orang Papua, budaya kami ini saling kacun lebih kuat daripada mungkin yang lain. Selama yang saya di Papua, pendiri negeri merdeka sampai sekarang ini pun kami orang Papua tidak pernah bicara masalah agama. Saya ini perang suka di Papua ini suka selalu mendamaikan perang. Saya kepala suku, selalu suruh ke lapangan, itu tidak pernah saya menangani masalah agama perang, tidak pernah. Ini baru pertama kali. Baru ini. Jadi masyarakat di sana lagi sedang perang, orang Muslim lagi sedang berdoa, jualan di situ tidak pernah diganggu. Itu konsep dimiliki orang Papua, tidak pernah negara lain gitu. Maka kami hubungan saling kasih antara Muslim dengan Kristen di sana itu lebih nomor satu daripada yang lain gitu. Maka saya sampaikan dari pertemuan itu perlu kita harus tegakkan perlindungan hukum. Jadi, tapi benar nggak prioritas kalau di Papua nih ya, itu pertama adat dulu, ya, lalu kemudian agama, ya, baru pemerintah. Ya, tiga tugu namanya, tiga tugu. Nah, tiga tugu. Karena sebelum Indonesia merdeka, ya, itu adat dulu yang ada di adat baru gereja baru pemerintah. Baik. Jadi pemerintah harus menghargai adat. Tadi balik ke perbincangan Pak Anies, Pak Ustadz kan di bawah ayat tuh bilang bahwa intinya tuh penegakan hukum juga yang bisa bikin supaya ada rasa adil gitu, Ustadz ya. Tetap penegakan hukum jalan gitu. Nah sekarang kan udah ditetapin tuh ada beberapa orang yang sudah dari inisialnya, Pak Kapolri sudah menetapkan ada 2 orang. Nah, apa sih dari nama-nama ini yang juga pasti Pak Anies sudah tahu ya? Bagaimana sih kira-kira? Jadi saya dapat telepon dari salah satu sinode di Papua, disampaikan bahwa karena kenapa Pak Sapkhusus tidak pernah angkat untuk nyawa yang hilang ini, itu ditanya kenapa tidak diangkat nyawa yang hilang. Ada yang masih sakit di rumah sakit 11 orang, 1 sudah meninggal. Nah, harta beda yang dibakar itu kita bisa ganti, tapi jiwa manusia ini apa? Itu pertanyaan dari Papua tadi. Nah, kalau kita bicara masalah gereja agama terus, kecuali masyarakat itu datang langsung bakar dengan di musola, baru bilang masalah agama. Ini rempet bakar. Apa jawaban Pak Lenis di situ? Masalah surat. Yang salah paham di situ, jadi miskomunikasinya yang sudah dibangun. Itu menurut saya sih kalau ranah itu tuh mending menjadi ranah penyidikan saja, supaya tidak ada asumsi-asumsi. Itu nanti dikembalikan ke sana. Kalau ada asumsi-asumsi kan nanti akhirnya jadi perbincangan yang tidak akan selesai. Kapolri sudah tahu soal ini kan pasti kan? Sudah tahu. Jadi ya kita tunggu aja. Jadi kita tadi udah sepakat serahkan ke baru kemarin. Saya khawatir nanti tumbuh asumsi-asumsi lagi. Tugas kita sekarang adalah bagaimana melihat supaya tidak kemudian meluas, tidak kemudian melebar, dan saling membackup ke umatnya masing-masing. Dan saya pun punya PR untuk kemudian meningkatkan bagaimana kesejahteraan umat, ekonomi umat. Tapi gini, mohon maaf, ini memang agak sensitif, tapi saya harus tanya. Dalam menjalankan tugas nih, ini lagi menjalankan tugas nih kepolisian, misalnya ya kan kalau menurut kepolisian kan kalau semua sudah prosedur, ya maka itu bukan pelanggaran HAM.
Tapi saya bilang tadi kalau kita bicara itu ranahnya bukan ranah kita. Yang harus duduk di sini adalah barangkali pengamat kepolisian gitu. Jadi bukan kita nih. Hatta seorang staf khusus sekalipun menurut saya bukan wilayahnya. Wilayahnya di sini harus Kapolri, di sini harus kemudian pengamat keamanan, pengamat lingkungan. Kalau bicaranya dengan seorang Ustadz Yusuf Mansur misalkan, dan mungkin abang juga sebagai aktivis gereja barangkali selain staf khusus, bicaranya kita bicara keumatan gitu kan. Bicara bagaimana kemudian memaafkan. Kan sesuatu hal yang berbeda. Bukan menebalkan sesuatu ya. Bukan menebalkan sesuatu, bukan menebalkan sesuatu. Dan teman-teman di komite umat juga bergerak sangat efektif menurut saya ya. Betul. Mereka jalan ke sana kemari, bahkan ada agenda untuk mendatangi kemudian umat-umat beragama lain untuk membangun kemudian aliansi kerukunan beragama, membackup Menteri Agama di FKUB-nya, Forum Kerukunan Umat Beragama. Sesuatu hal yang berbeda, bahwa sudah damai dan sudah saling memaafkan, soalan hukum kan tetap harus jalan. Oke, baik. Setelah ini saya ingin dengarkan karena kepastian beda ya. Betul. Keadilan harus ada kepastian. Oh pasti, dari situ baru ada damai sih. Baik. Berhentilah asumsi. Kita akan lanjut lagi. Saya ingin tahu, kalau tadi kan kata Pak Ustadz kan, Pak Ustadz tugasnya kasih mic, tapi pasti ada kan yang disampaikan langsung ke Pak Presiden. Nanti ya, nanti Pak Ustadz ya. Nanti Pak Lenis sesaat lagi. Pada aparat agar tegas menyelesaikan masalah ini dalam penegakan hukum terhadap masalah ini, sehingga siapapun sama di mata hukum, agama apapun. Ya, solusi istana untuk Tolikara, Pak Ustadz, untuk menutup juga nih, gimana sih Pak Ustadz melihat, gak usah melihat deh, paling nggak harus apa ke depannya yang konkret umat di sana gitu. Di sana? Ya, di sana dan di sini lah pasti. Saya kalau sama umat di sana malu malah kali ya, karena barangkali mereka di sana sudah berbuat untuk menjaga agamanya, toh. Saya di sini belum tentu berbuat. Ya, yang jelas saya menghimbau diri saya untuk banyakin doa daripada banyakin ngobrol, banyakin ngomong-ngomong gitu ya, apalagi sampai main di sosmed gitu kan. Dalam main sejadah aja gitu kan. Kita punya Allah yang lebih tinggi daripada Panglima, yang lebih tinggi daripada Presiden, yang jauh lebih berkuasa daripada Kapolri gitu kan. Sambil mendoakan juga Presiden, mendoakan Panglima, mendoakan Kapolri, mendoakan juga teman-teman di Papua ya kan, agar kemudian semua bisa berirama yang cantik. Kan Allah ini bisa ngeberesin semuanya. Hikmahnya apa sih? Hikmahnya ya, kan setiap musibah tuh pasti akan mendatangkan hikmah. Hikmahnya kita semua jadi kenal sama muslimah di Tolikara. Kemudian kita juga kenal ada Gidi ya. Sebelumnya kita nggak kenal, sekarang ada kenal Gidi dengan segala sepak terjangnya. Ya kan, sebelum dia kemudian bagaimana kita bisa kemudian adalah satu dua hal yang bisa kita lakukan. Kemudian juga ketemu lagi dengan teman-teman non-muslim yang lain, barangkali ke depan untuk menjaga NKRI ini seperti apa dan bagaimana kita jadi satu. Terus bisa masuk istana lagi kan. Oh iya, itu juga hikmahnya. Pak Lenis, apa nih terakhir yang bisa dipesankan juga bisa untuk kemajuan tadi hukuman. Mengingatkan Presiden juga loh, artinya kita ketika kita maksudnya bukan masuk istananya, bisa memberi masukan dan nasihat kepada bisa Presiden. Saya kira itu juga hal yang langka. Kalau saya sih sudah laporan untuk kemarin kunjungan saya sudah sampai ke Pak Presiden. Kesimpulannya nanti Pak Presiden sampaikan. Cuma saya pesan, saya sudah sampaikan tanggal 29 itu ada perdamaian peradilan Kumadat. Karena di sana sudah menangani adat, jadi kesepakatan tadi yang pakai ini, pakai selamat itu sudah perdamaian untuk akan lakukan tanggal 29. Sekarang saya pesan dari pihak berwajib itu, coba kita sisi lihat, selesaikan dulu, baru jangan kejar-kejar orang dulu lah. Masalah keamanan saya sudah tanggung jawab, masyarakat yang kejar dulu. Nanti ada yang kita pastikan itu tugasnya keamanan, tapi ada keresahan masyarakat, itu nanti efeknya nggak bagus. Jadi perlu pelan-pelan dah nanti selesaikan. Mudah-mudahan. Yang penting karena begini, persoalan kematian yang salah satu, saya udah dedam, tidak perlu bayar, tidak perlu aman. Itu saya kata-kata dia, aman. Sudah pokoknya tidak ada yang ada pembalasan dan sebagainya. Jadi jangan sampai sementara panas sampai dikejar-kejar, jangan dulu. Mudah-mudahan seperti itu ya, perhatian semua pihak ya. Baik, Pak Lenis mungkin bisa diberikan juga untuk jadi
penutup acara kita hari ini, salaman damainya gimana? Oh iya. Kalau kita udah salam begini, ini sudah secara adat kita sudah Luar biasa ya. salam. Itu nggak sakit tuh Pak Ustadz? Ini udah biasa tidak sakit. Baik. Maka itu, Oke. saya pesan cuma itu. Jadi Baik. biar keamanan Mudah-mudahan. tanggung jawab saya, masyarakat biar aja tenang Iya, dulu, jangan terima kasih, kegiatan. Pak. Satu lagi tuh doa, satu lagi selipin pemirsa doa agar tidak ada intervensi dari luar. Ya. Itu harus diselipin doa. Harus ya Oke. itu. Terima kasih Pak Ustadz Yusuf Saya, bersama kami. sama-sama. Terima kasih juga. Bang, makasih, Bang. Ya. Iya. Sudah bersama kami di Oh iya, bener ya? Oh iya. Jumpa kita di Apa Kabar Malam. Terima Ini- kasih. Anda bisa saksikan Kabar Malam Ustadz. Gini, Ah, ini lupa terus. Ampun nih.